jalannya Allah. Surat qala musannif surataka jalanmu. Haknya tetap kepada Allah. Surataka jalanmu wahai Allah. Qala berkata syarih. Ilam ketahuilah anna bulsunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusamma itu dinamai ialah begini Nabi bisuratillahi dengan jalannya Allah. Ilam ketahuilah olehmu annahu bulsunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusamma itu dinamai bisuratillahi dengan jalannya Allah. Wa bisuratil mustaqim dengan jalan yang lurus. Yang awal itu suratillah. Fa ma'nahu maka itu maknanya al awal itu suratillah, tariqullahi itu jalannya Allah. Al musilu yang menyampaikan ilaihi kepada Allah. Maka orang sulit dalam satu tarekat kemudian tidak mengikuti sunnah Nabi, ya enggak sampai kepada Allah. Banyak orang-orang yang sufiah di tarekat tapi bodoh dalam syariat, bodoh dalam hadis, bodoh dalam sunnah Nabi, dalam hadis Nabi, dia enggak sampai. Paling dapat pahala. Amal awal walaupun yang awal itu suratillah, bermaknahu maka itu adapun maknanya awal hadis Nabi tariqullahi itu jalannya Allah, al-musilu yang menyampaikan ilaihi kepada Allah, wasabilul hidayati dan jalan petunjuk, sabilul hidayati dan jalan petunjuk, alladzi adapun alladzi itu sabilul hidayah man adapun barang siapa hada itu melenceng, mana barang siapa hada itu melenceng ialah man anhu daripada Nabi Muhammad, taha maka menjadi bingung, taha yatihuna taha maka akan menjadi bingung fi audiyatil ghayyi di dalam beberapa jurang kesesatan wal khusrani dan kerugian. Wasabilul hidayah dalam jalan hidayah alladzi man adapun barang siapa hada itu melenceng ialah naudzubillah an dari Nabi Muhammad, taha yatihu taha maka bingung ialah man kebingungan bi audiyatil ghayyi di dalam beberapa jurang kesesatan wal khusrani dan kerugian. Kama kita sudah diucapkan wa anta babullah ayyumin wa fahu min ghairika la yadkhul. Wa anta adapun kau ya Rasulullah babullah itu pintunya Allah. Sama seperti keterangan kita di dalam syair, wa anta adapun engkau wahai Rasulullah babullah itu pintunya Allah. Ayyumriin adapun mana-mana seseorang wafa itu berjumpa ialah manhu, wafa itu berjumpa imri'in hu kepada babullah tapi min ghairika selain engkau. Misalkan ini umat Muhammad kok mengambil jalan dari jalannya Nabi Ibrahim, bagaimana? Enggak sampai. Mengambil jalannya Nabi Musa, kalau Nabi Musa kan Nabi Rasul sahibul syariat, enggak sampai. Ayo mereka adapun mana-mana manusia wafa itu berjumpa ialah man hu kepada Allah, tapi min ghairi dari selain engkau ya Rasulullah la yadkhulu maka tidak bisa masuk ialah man imri'in kepada babullah, tidak bisa masuk. Ayo berdiin.
mana-mana seseorang wafat itu berjumpa ialah umri'in hu kepada Allah, tapi min ghairika selain engkau ya Rasulullah, la yadkhulu maka enggak bisa masuk ialah umri'in. Tak bisa masuk. La yadkhulu maka tidak masuk ialah umri'in. Wa kama qala Syekhul Akbar, berkata Syekhul Akbar Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi radhiyallahu anhu fi sholatihi, di dalam sholawatnya Asy-Syekhul Akbar. Setiap wali kutub itu mempunyai sholawat masing-masing dalam mensifati pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara zahir atau secara batin. Yang mana sholawat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'thur itu ada kira-kira 40 sholawat. Itu sholawat zahir semua itu. Sholawat zahir semua. Kira-kira sholawat ala Nabi yang ma'thur itu 40. Itu sholawat yang zahirus syariah. Tapi yang kalau sudah batinnya beliau Nabi, itu kebanyakan dari sholawatnya para wali-wali kutub, para sayyid-sayyid, para syarif-syarif yang dibukakan oleh Allah untuk boleh mensifati pribadi Muhammad. Wa kama qala Syekhul Akbar Syekh Ibnu Arabi Muhyiddin radhiyallahu anhu. Jadi beliau itu jalan kaki dari Afrika, Imam Ibnu Arabi jalan kaki tak berapa tahun sampailah ke Ka'bah. Ya tentu kalau ada laut ya naik perahu, naik di darat. Itu jalan kaki sampai ke Mekah. Dan beliau di sana tawaflah beliau, Allah kasih futuh. Akhirnya beliau mengarang kitab Al-Futuhatul Makkiyah. Aslinya itu 20 jilid. Yang ada sekarang hanya 7 jilid. Yang ada itu hanya 7 jilid. Aslinya itu beliau mengatakan Al-Futuhul Makkiyah. Itu di dalam awal kita Futuhatul Makkiyah pakai mutolaah itu, beliau menerangkan akidahnya orang awam dan akidahnya orang-orang besar. Aqidatul Akabir. Itu di dalam Aqidatul Akabir itu beliau menyalahkan Aqidatul Asy'ariyah di situ. Menyalahkan akidahnya Asy'ariyah di situ. Orang Asy'ari lari daripada tasbih, tapi malah jatuh di dalam tasbih. Giginya sakit, diobati apa lu? Huh? Biasanya? Saya juga spontan ya. Apa itu? Spontan kan? Kalau Syekhul Akbar di dalam Futuhatul Makkiyah juga ditulis bahwa Syekh Muhammad itu adalah Khatamul Auliya. Khatamul Auliya. Tapi yang Khatamul Auliya adalah Syekh Ahmad Tijani sebenarnya. Kalau Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi radhiyallahu anhu salati dalam salawatnya Syekhul Akbar, idh huwa babukal ladzi man lam yaqsudka minhu suddat alaihi turuq wal abwab wa rudda. Warudda bu'dal adab. Idh huwa, karena pun Nabi Muhammad, babuka itu pintu engkau wahai Allah. Idh huwa, yang namanya pun Nabi Muhammad, babuka itu pintu engkau wahai Allah. Alladzi man lam yaqsud, alladzi yaitu babuka, man adapun barang siapa lam yaqsud itu tidak bertujuannya lah, man kabar engkau Allah, minhu dari babuka itu Nabi Muhammad. Alladzi adapun, alladzi itu babuka, man adapun barang siapa lam yaqsud itu tidak menuju ialah man kabar engkau Allah, minhu dari babuka, suddat maka ditutup
Suddat maka ditutup total ali atas man at-turuku ialah beberapa jalan yang menuju Allah, wal aban beberapa pintu ditutup. Di sini perlunya orang pada suluk thariqah harus faham sunnah Nabi, harus ngaji hadis lah. Karena paling siapa menuju Allah tanpa sunnah Nabi gak bisa. Gak bisa. Lah apalagi para muqaddam yang bodoh dalam hadis, bagaimana itu? Ya. Bodoh dalam hadis bagaimana? Wong harus tahu. Wong sunnah itu kan ada sunnah yang zahirah, ada yang batinah. Kalau yang zahirah ya sebatas hadis-hadis yang sahih. Lah yang batinah ini yang saripatina ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Hadis menurut Allah itu bagaimana? Ya kalau manusia enggak sampai. Suddat maka ditutup total alih atas man at-turuku yang beberapa jalan yang menuju Allah, bahkan wal abanu beberapa pintu ditutup kerap, dia di luar. Dia menyangka telah arif billah wasillah, ternyata enggak. Ya, ternyata warudda dan ditolak lah, lebih bahaya lagi nih. Warudda dan ditolak ialah man bu'dal adab, kepada jauhnya adab, bu'dal adabi, kepada jauhnya akhlak. Warudda dan ditolak, diusir, dikembalikan ialah man bu'dal adabi, kepada jauhnya tata krama. Ta'dibuhu, adapun dibelajari adab man bil udzubati, dengan menempat ila siasati tawab, kepada aturan binatang ternak. Maksudnya apa? Binatang ternak. Kamu kalau naik kuda, kudanya ini susah diatur, bagaimana? Pendung kudanya. Nah itu hanya dikasarin sama Allah akhirnya. Ta'dibuhu, adapun mengajarkan adab man bil udzubati, itu dengan bil udzubati, dengan disiksa, ila siasati dawabi, kepada aturan memelihara, aturan memberikan ajaran kepada binatang ternak. Bagaimana kamu ngajarin kuda? Kalau nggak nurut-nurut, ya mulutnya kan dikasih itu kan besi, ditarik sakit. Kalau nurut, pantung pakai kayu. Nah, namanya ila siasatid dawab, alias dikasarin sama Allah. Dikasarin. Intaha, telah selesai. Ialah kama qala Syekhul Akbar. Indah telah selesai ialah Syekhul Akbar. Ibnu Arabi itu akhirnya wafat di mana? Wafat di Syam. Ibnu Arabi itu sepanjang hidupnya itu siahah terus. Tadi Ibnu Arabi itu seorang yang sangat alim sejak kecil, diilhami mendalami thariqul qaum, thariqatnya para kaum sufi, membara dari Afrika. Ya kira-kira sebangsa orang Tunis, orang Mauritania, orang Maroko, orang Aljazair lah. Membara sampailah ke Mekah, tawaf. Nah, dikala tawaf, Allah berikan futuh ilmu. Ya, beliau terus mengarang kitab namanya Al-Futuhatul Makkiyah. Al-Futuhatul Makkiyah itu aslinya 20 jilid, tapi yang ada sekarang tinggal 7 jilid. Dan 13 jilid hilang. Entah kemana. Tinggal 7 jilid.
Dari situ mengembara kemana-mana, mengembara ke Yaman, mengembara kemana-mana. Akhirnya menjelang beliau merasa mungkin ajalnya datang, beliau mengembara di Syam. Ya, Syam itu ya Palestina, Lebanon, Syria, Yordan. Dia meninggal di sana. Syam. Wa amma tsani, adapun yang kedua, a'ni suratul mustaqim. Nabi Muhammad kan suratoka bermakna suratillah, bermakna suratil mustaqim. Wa amma tsani, adapun yang kedua, a'ni saya berkehendak as-suratul mustaqim. Rasulullah itu tadi suratullah, sekarang suratul mustaqim. Faqala, berkata Abul Aliyah, Imam Abul Aliyah, tabi'in garis depan wal Hasan Basri fi tafsiri ihdinas siratal mustaqim. Ihdi, kau berikan hidayah kepada kami as-siratal mustaqim. Apa? Huwa al-siratal mustaqim, Rasulullah itu utusan Allah, wa khiyaru ahli baitihi, dan orang-orang yang baik-baik di ahli bait, washabihi, dan sahabatnya Rasulullah. Suratul mustaqim itu isinya Rasulullah, wa khiyaru ahli baitihi wa ashabihi. Itu namanya suratul mustaqim. Syekh Ahmad Tijani termasuk khiyaru ahli baitihi. Syaikhul Jilani khiyaru ahli baitihi. Hasan Sadili khiyaru ahli baitihi. Syekh Ahmad Al-Badawi Al-Husaini khiyaru ahli baitihi. Syekh Ibrahim Ad-Dasuki khiyaru ahli baitihi. Syekh Ahmad Arifai khiyaru ahli baitihi. Masuk wali 9 itu bisa juga itu masuk khiyaru ahli baitihi. Dan banyak sayyid-sayyid yang bertebaran kemana-mana, karena dulu ahli bait itu, Bani Hasan itu dizalimi oleh keturunan Umayyah, Bani Umayyah, Abdi Syamsid. Itu berlari kemana-mana, dibunuh di mana-mana. Pilihan Bani Umayyah itu tumbang dengan Bani Hasan bin Husain dengan Bani Abbas. Karena Bani Abbasiyah berkuasa sebagai khilafah, sama, hanya zalim juga, lari semua tu Bani Hasan bin Husain, di mana-mana dibunuh oleh Abbasiyah, oleh Abbasiyah. Dan fitnah juga, orang bukan ahli bait ngaku ahli bait, cari duit sebanyak-banyaknya, cari kedudukan sebanyak-banyaknya, ngaku ini ngaku itu. Ya juga ini fitnah besar juga ini. Wahaka, dan menceritakan Al-Mawardi, Abul Hasan Ali Al-Mawardi, dalika kepada suratul mustaqim, huwa Rasulullah wa khairu ahli baitihi wa ashabihi. Abul Hasan Al-Mawardi ini ulama Syafi'i yang sangat agung, yang sezaman dengan Abu Ishaq Asy-Syarazi yang mengarang mazhab itu. Suatu ketika dalam satu majelis besar fuqaha Syafi'i, Imam Mawardi datang, Abu Ishaq Asy-Syarazi datang. Yang paling alim kan Abu Ishaq Asy-Syarazi ini, yang punya tambih itu, yang punya muhadzab. Itu sangat alim sekali itu Abu Ishaq Asy-Syarazi. Imam Hasan Al-Mawardi juga sangat alim itu. Ketemu, kagum Al-Mawardi. Ini Abu Ishaq Asy-Syarazi, kalau ra'ahu Syafi'i la tajammala bih. Kalau Imam Syafi'i tahu Ishaq Asy-Syarazi, Imam Syafi'i merasa jamal, merasa elok dengan Syafi'i, itu sangat alim sekali.
As-Syarazi itu menguasai fikih Hanafi dan fikih Syafi'i. Di zaman beliau As-Syarazi itu seluruh ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hambaliyah seluruh di kakinya beliau. Abu Ishaq As-Syarazi sangat alim sekali. Kalau Syarazi, Abu Ishaq As-Syarazi datang, Imam Haramain yang ngasih payung. Imam Haramain gurunya Imam Ghazali, payung. Sangat alim Abu Ishaq As-Syarazi, Ibrahim Asy-Syarazi. Wa hakanan melihatkan mawardi dzalika kepada as-siratal mustaqim huwa Rasulullah wa khairu ahli baitihi wa ashabuhu fi tafsir qalihi siratal ladzina an'amta al-Fatihah an Abdurrahman bin Zaid dari Abdurrahman bin Zaid wa hakanan dengan As-Samarqadi mithlahu pada semuanya dzalik anabil aliyah. Fabalagha maka sampai dzalika ialah bahwa suratul mustaqim itu diartikan huwa Rasulullah wa khairu ahli baitihi wa ashabuhu sampai Al-Hasan bin Hasan Al-Basri. Faqalu sama sasi sadaqa, benar ialah Abul Aliyah, wallahi benar itu beliau mengatakan begitu. Suratul mustaqim ya isinya Rasulullah, khairu ahli baitihi wa ashabuhu, itu suratul mustaqim. Wa hakadan mengatakan Samarqadi mithlahu kepada sesamanya dzalik an Abil Aliyah dari Imam Abil Aliyah. Fabalagha maka sampai dzalika ialah tafsir as-siratal mustaqim wa Rasulullah wa khairu ahli baitihi wa ashabihi dari Imam Abul Aliyah sampai kepada Imam Hasan Al-Basri. Faqala berkata Hasan Al-Basri, sadaqa, benar ialah Abul Aliyah, wallahi demi Allah. Wa nasahadan, menasihati umat ya Abul Aliyah. Dan Imam Hasan Al-Basri itu tabi'in yang tua. Tabi'in itu ada yang mengatakan 5 periode. Ya, tabi'in itu ada 5 tabaqat. Abu Hanifah itu tabaqat yang kelima. Abu Hanifah tabi'in. Abu Hanifah itu menangi 4 sahabat. Terus menangi sahabat Jabir, Anas bin Malik. Menangi. Kalau Imam Syafi'i enggak menangi, Imam Malik juga enggak menangi. Jadi Imam Hanifah itu tabi'in yang kelima, tabi'in yang paling kecil, menangi 4 sahabat. Hasan Al-Basri itu menangi Abu Bakar, menangi Umar, menangi Utsman, menangi Ali. Bahkan Hasan Al-Basri berguru pada Sayyidina Ali. Imam Hasan Al-Basri itu dia berkata kepada para tabi'in bawahannya ya, tabi'in yang kedua, ketiga, empat, kelima. Kata Imam Hasan Al-Basri, la ra'aitum ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laqultum innahum majanin. Walau ra'aukum laqalu wallahi innakum ma amantum billahi tarfata'in. Kata Imam Hasan Al-Basri berkata pada tabi'in yang bawahnya, kalau kalian sempat ketemu sahabat-sahabat ahli Badar, sahabat Muhammad yang dulu-dulu, kamu mengatakan bahwa sahabat Muhammad itu semua orang-orang gila. Tapi itu enggak ada orang yang tidak waras, enggak ada. Gila akhirat, gila Rasulullah, gila jihad, gila kebaikan. Semua orang-orang gila. Sebaliknya, kalau sahabat-sahabat yang besar dulu melihat kalian wahai tabi'in, sahabat bersumpah, demi Allah kalian itu enggak beriman. Tarfatain, sekedap mata aja kalian enggak iman, enggak. Ini kata-kata Imam Hasan Al-Basri. Yang kata-kata ini perlu kita memperbaiki iman. Ya, perlu kita memperbaiki iman. Kalau nggak diperbaiki, tabiin yang jumpai sahabat sesudahnya Imam Hasan Basri juga dikatakan nggak beriman. Nah, kita bagaimana? Takutnya kita itu hanya pandai ngaku iman, sementara imannya kropos.
Intahat telah selesailah hakal Mawardi. Intahat telah selesailah hakal Mawardi, Abul Hasan Ali Al-Mawardi. Naqalahu menukilhu pada hakal Mawardi Syarihul Mawahib, menjadi Mawahib Anis Syifa, saking kitab Asy-Syifa karangannya Al-Qadhiyyat. Al-Mawahib Imam Qastallani, Syarihul Mawahib, Mawahibul Laduniyah Imam Al-Qastallani. Anis Syifa, jadi kitab Syifa karangan Imam Qadhiyyat Al-Maliki. Qadhiyyat Al-Maliki juga seorang sufi dan seorang muhaddis dari mazhab Maliki yang sangat alim sekali. Beliau mengarang kitab Masyarikul Anwar. Pakai sudah menemukan kitab karangan beliau. Anis Syifa dari kitab Asy-Syifa Ailil Imam Qadhiyyat Al-Maliki Al-Bahr fil Hadis. Wallahu a'lam.